8 perkara baik yang menjadi sia-sia. Saudaraku, dalam hidup pasti manusia sering sekali melakukan hal yang baik. Tapi tahukah Anda, kalau ada hal baik yang menjadi sia-sia, maka hendaknya setiap muslim mengetahuinya. Hal ini agar setiap perbuatan dapat terkontrol dan sesuai dengan tujuan, yakni mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ali bin Abi Thalib, ada 8 perkara baik yang menjadi sia-sia. 1. Tidak ada manfaatnya sholat yang dikerjakan dengan tidak khusyuk. Dalam Islam, kekhusyuan sholat adalah wajib meskipun bukan merupakan syarat. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dilakukan dengan penuh ketenangan, ketundukan, dan rasa takut kepada Allah. Maka hendaknya bersungguh-sungguhlah dalam sholat. Janganlah seorang hamba hanya mendapatkan lelahnya, tapi tak ada kekhusyuan sedikit pun di dalamnya. 2. Tidak ada manfaatnya puasa yang tidak mencegah hal sia-sia. Puasa bukanlah hanya formalitas belaka, tapi di dalamnya hendaknya memberikan makna luar biasa bagi yang menjalankannya, yaitu menjaga hawa nafsu, membiasakan melakukan ketaatan, dan tentunya tidak mengulangi kemaksiatan. Oleh karena itu, ada kewajiban puasa Ramadan, di mana sebulan penuh seorang muslim dibiasakan untuk menahan hawa nafsunya. Tapi bukan hanya berhenti di bulan itu saja, hendaknya kebiasaan puasa dijalankan seterusnya melalui puasa-puasa sunnah. Jangan sampai seorang hamba tidak dapat memetik kebaikan dari berpuasa dan melakukan kesia-siaan lagi ke depannya. 3. Tidak memanfaatkan membaca Al-Quran tanpa menghayati maknanya. Saudaraku, Al-Quran hendaknya bukan hanya dibaca, tapi juga dimaknai, yaitu agar dapat menghantarkan seorang hamba kepada ketaatan, yakni menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Karena Al-Quran adalah petunjuk, yaitu mengantarkan kepada kebenaran. Bila tidak dimaknai, maka jelas tidak akan dapat mengantarkan seorang muslim kepada jalan yang benar. Maka maknai dan amalkanlah Al-Quran dalam kehidupan ini. 4. Tidak ada manfaatnya harta tanpa dibarengi sifat waro. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghindari syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agama dan kehormatan dirinya. Namun siapa yang melakukan hal-hal syubhat, maka dia telah terjebak dalam keharaman. Maka hendaknya setiap muslim memiliki kehati-hatian dalam meninggalkan dan mengerjakan sesuatu. Jangan sampai apa yang dikerjakan mengarahkan kepada perbuatan yang Allah tidak ridhoi, termasuk juga dengan harta yang dititipkan kepadanya. 5. Tidak ada manfaatnya harta tanpa kedermawanan pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang membuka pintu pemberian kepada orang lain sedang bersedekah atau bersilaturahim, Allah akan tambahkan hartanya menjadi banyak. Namun, seseorang yang membuka pintu meminta-minta kepada orang lain dengan niat memperbanyak hartanya, Allah akan jadikan hartanya berkurang. Maka hendaknya seorang muslim bersedekah di jalan Allah. Karena sebetulnya harta ini titipan yang harus digunakan dengan baik. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal tidak berguna. 6. Tidak ada manfaatnya persaudaraan tanpa sikap saling menjaga. Saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menjaga persaudaraan dengan orang-orang yang tulus, karena mereka adalah perhiasan di kala senang dan pelindung di kala susah. Di sini juga mengarahkan kepada seorang hamba bukan hanya menjaga, tapi juga saling mengarahkan dan menasihati di jalan Allah, yaitu agar sama-sama bisa berkumpul di surganya kelak. 7. Tidak adanya nikmat suatu yang tidak langgeng, yaitu nikmat dunia yang dirasakan hari ini hanyalah sementara. Maka dunia sama sekali bukanlah tujuan bagi orang-orang muslim, tapi ada akhirat di depan sana. Dengan itu, hendaknya manusia menyiapkan untuk hari yang sangat panjang di akhirat kelak, dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya tentunya. Jangan biarkan diri tenggelam dengan nikmat dunia yang sesaat saja, sehingga lupa akan tujuan hidup itu, yaitu beribadah kepada Allah. 8. Yang terakhir, tidak ada manfaatnya berdoa tanpa keikhlasan. Saudaraku, apabila memohon kepada Allah, mohonlah dengan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Yakinlah kepada Allah, yaitu dengan ikhlas menerima segala ketetapannya, yang pasti itu mengantarkan pada hal yang lebih baik. Itulah 8 perkara baik yang menjadi sia-sia. Semoga apa yang kita lakukan jauh dari kesia-siaan, dan tentunya semoga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah alam.